Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, maka bagi kamu antaf'alaha untuk mengamalkannya. Fal awal, maka pertama, ini harus kamu amalkan ini 4 perkara ini. Andas ala, supaya kamu menjadikan muamalataka, muamalahmu ma'allahi ta'ala, beserta Allah ta'ala, yaitu kamu jadikan bagaimana? Begini, bahayatu law amala, dengan sekiranya bila mana kamu bermuamalah maka bersama kamu biha dengan muamalah abduka, hambamu, tardha, maka kamu puas biha dengan muamalah hamba, dengan muamalah itu, minhu, dari hambamu. Jadi hendaknya kalau kamu mempunyai hamba, enggak ada hamba sekarang, umumnya dengan pembantu kamu lah, atau pekerja kamu, bawahan kamu, dengan orang bawahan kamu, hendaknya kamu itu kalau muamalah dengan Allah itu seperti kalau kamu itu bermuamalah dengan bawahan kamu atau dengan pembantu kamu. Pembantu kamu itu berbuat apa, kamu suka apa enggak, membuat kamu ini berbuat ini, kamu suka apa enggak, lah itu dirasakan. Seperti itu juga kamu rasakan Allah juga tidak suka gitu. Nanti kalau kamu enggak suka, Allah juga enggak suka. Kalau nanti kamu suka Allah, contohnya, bagaimana kamu bermuamalah, berhubungan dengan pembantu-pembantu kamu itu, dan pembantu kamu ini ada yang satu yang pinter begitu, belum apa-apa kamu ini sudah disiapkan, kamu datang sudah waktunya asar, kamu sudah disiapkan untuk wudhu, disiapkan wudhunya, disiapkan semuanya, siwaknya dan sebagainya, seperti itu. Nanti kamu akan seneng melihat pembantu ini pinter nih, pembantu ini pinter kan. Ya. Kemudian kamu belum nyuruh gitu, belum nyuruh masanya, atau kamu sudah nyuruh juga enggak apa, kamu suruh ini bersihkan, dia itu bekerja untuk kamu membersihkan lantai atau ngepel lantai itu, tapi dipel betul-betul bersih, enggak ada satupun yang terlewatkan. Lah akhirnya kamu senang sama pembantumu. Sebaliknya, bila mana kamu mendapati pembantu kamu, dia itu kamu perintah ini bersihkan, ya itu, kemudian dia membersihkan itu enggak sempurna, yes, gimana gitu aja, masih banyak capret sana, capret sini, capret sana, capret sini begitu. Akhirnya kamu jadi membersihkan sendiri. Akhirnya jadi rasa sumpek di hatimu, ini orang ini juga tak bayar, tetapi kok apa itu kerjanya kayak seperti ini. Jadi sumpek, bahkan kadang-kadang malah jadi marah. Nah, seperti itu pula kamu rasakan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan seluruh manusia ini adalah budak-budaknya Allah, hamba-hamba Allah. Gitu loh. Wala yadhiku, dan kamu tidak merasa sumpek, wala yadhiku, tidak merasa sumpek, khatiruka, hatimu, alaihi, kepada pembantumu, wala taghdabu, dan kamu tidak marah. Bagaimana kamu buat seperti itu? Walladzi, dan perkara la tardha, yang kamu tidak puas, linafsika, untuk dirimu, min abdika, dari pekerjaannya pembantumu, al-majazi, yang etak-etakan ini aja, perumpamaan ini, fala tardha, maka janganlah kamu merasa puas juga, dan demikian juga lillahi, bagi Allah Ta'ala, bahwa padahal Allah sayyiduka, sayyidmu, al-hakiki, yang hakiki. Jadi seperti itu. Artinya juga seperti itu. Kalau ngomongin pembantu kamu itu datang menghadap kamu dalam keadaan pakaiannya buruk, bau atau bagaimana, ya, maka kamu tidak suka. Makanya jangan kamu anggap kalau kamu waktu sholat kamu pakai pakaian yang bau sekali, yang paling bau bahkan, ya. Kemudian untuk sholat, kalau Gusti Allah itu enggak masalah. Sedangkan kamu sendiri kalau punya pembantu, pembantunya datang kepada kamu dalam pakaian seperti itu, kamu tidak ridho. Nah,
Kamu tidak ridho. Ini namanya tuh ngeremek. Kamu lebih tinggi. Kamu lebih tinggikan dirimu daripada Gusti Allah. Kan berarti itu. Di dalam muamalah dengan Allah seperti itu. Ini minimalnya ini minimalnya seperti itu. Juga kalau kamu itu berkhidmat kepada Allah itu pinter. Nah, itu sudah sholat fardu tambahi lagi sholat sunnah. Nah, sudah sholat fardu tambahi lagi sholat sunnah, sholat qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, awabin, kamu nyantuni hamba-hamba Allah, kasih sedekah sana, sedekah sini. Akhirnya kan seneng Gusti Allah sama kamu. Demikian juga kalau kamu melihat bandamu nyenengne kamu, itu juga Allah SWT juga suka kalau disenangkan sama hamba-hambanya. Kullama amilta bilama wasani, dan yang kedua, kullama amilta, setiap kala kamu bermuamalah bin nasi dengan manusia, ij'alu, maka jadikanlah amalmu kama seperti apa tardha yang kamu ridha li nafsika untuk dirimu. Kullama amilta, setiap kali kamu amal bin nasi pada manusia, ij'alu, maka jadilah amalmu itu kama tardha, seperti kamu ridha li nafsika untuk dirimu, minhum, dari orang-orang manusia itu. Li'annahu, karena sesungguhnya la yakmulu, tidak sempurna iman abdin, iman seorang hamba, hatta yuhibba li sa'irin nasi, sehingga dia mencintai untuk semua manusia ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya. Kemudian yang kedua, masalah bermuamalah dengan manusia. Maka hendaknya kalau kamu bermuamalah dengan manusia itu selalu tepo sliro, istilah cara Jawanya itu tepo sliro. Seperti halnya kamu tidak suka, maka saudara-saudara Islammu juga tidak suka. Kalau kamu suka, saudara Islammu pun juga juga suka. Nah, seperti itu. Ini sama manusia juga seperti itu. Kamu seneng kalau kamu itu ketika datang ke rumahnya temanmu, ya, temanmu itu gupuh, wah dari mana, dari ini, monggo silakan gitu. Ya, apik ramah. Maka orang lain pun juga suka digitukan. Maka kalau orang lain datang kepada kamu, hendaknya juga kamu tirukan seperti itu. Monggo gupuh istilahnya. Monggo. Ini apa? Ini kopi, ini teh, ini apa ini? Baygon. Bukan, baygonnya untuk nyemprot nyamuk karena banyak nyamuk di sini ya. Nah, seperti itu. Lah ini betul ini. Ini suka. Lah demikian juga kalau kamu itu senang kamu diperlakukan seperti itu, buatlah perlakuan seperti itu untuk teman-temanmu juga. Kalau kamu tidak suka diperlakukan seperti itu, maka jangan memperlakukan teman-teman seperti itu juga. Wasalisu, dan yang ketiga, yang pertama hubungan dengan Allah, yang kedua hubungan dengan manusia, yang ketiga, tidak qara'ta, bila mana kamu membaca ilmu au tala'tahu, atau kamu bermutalaah ilmu, yang bagi maka seharusnya ayyakuna ilmuha, supaya adanya ilmumu yuslihu qalbaka, ilmu yang dapat memperbaiki hatimu. Kalau kamu pengen belajar, hendaklah belajarlah ilmu yang menjadikan hatimu jadi baik. Wazaki, dan membersihkan nafsaka, dirimu, kama law alimta, seperti bila mana kamu mengetahui. Ini perumpamaan. Law alimta, bila mana kamu mengetahui, anna umroka, sungguhnya umurmu, ma yabqa, tidak tinggal, ghairu usbu'in, kecuali hanya 1 Jumat saja. Fabid darurati, maka pasti la tastaghilu, kamu tidak menyibukkan fiha, di dalam waktu 1 Jumat itu, bi ilmil fikih, dengan belajar ilmu fikih, wal akhlaq, belajar akhlak, wal usul wal kalam, ilmu kalam, amsalihah, dan yang lain-lainnya. Belajar nahwu, geografi, fisika, biologi, enggak pengen seperti itu. Ini tinggal sejumat ini umur ini. Karena sungguhnya kamu ta'lamu, mengetahui, anna hadhil ulum, sungguhnya ilmu-ilmu inilah tughnika, tidak bisa mencukupi kamu. Paham ya? Bal tasdaqilu, sebaliknya kamu hendaknya menyibukkan diri bimuraqabatil qalbi, dengan selalu melihat hati, menginjen hati, ma'rifati sifatin nafsi, dan mengetahui sifat-sifatnya diri, wal i'radi, dan berpaling
an alaikid dunya, dari hubungan-hubungan dunia. Kalau ada seumpama apa itu Israel itu datang, malakul maut datang, aku ini mau mencabut nyawamu dan besok satu Jumat lagi kamu siap-siap saja, mesti kasih dengan waktu Jumat ini bocorannya ini kasih tahu. Nah terus bagaimana? Ya siap-siap untuk cepat tengah akhirat. Apa yang kamu pikirkan? Apa ya mau ke akhirat nih? Aku ini sudah lama nggak makan mie sedap. Aku pengen makan sedap 10 aku sekarang ini. Aku nggak lama. Aku sebetulnya pengen rokok. Itu lama dilarang di pondok. Aku tak rokok pokoknya aku satu pak semuanya tak ambil. Aku pengen. Orang seperti ini orang goblok, segoblok-gobloknya manusia seperti itu. Karena akhirnya apa? Ini satu Jumat itu satu perkara yang harus betul-betul dipadatkan dengan amalan habis-habisan supaya dia menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Makanya kalau orang faham, bahkan mempelajari ilmu fikih, mempelajari ilmu pengen tambah, pengen jadi mufti atau pengen menjadi wes sudah hilang semua keinginan. Kamu nggak pengen jadi mufti? Enggak. Kamu pengen jadi insinyur apalagi seperti itu? Enggak. Kamu nggak pengen jadi ahli kalam? Tidak. Kamu tidak pengen jadi kayak si bawah itu loh. Nggak ada hubungan. Lah pengen aku pengen menghabiskan seluruh waktuku hanya untuk ibadah selama satu Jumat ini saja. Allah. Mesti hanya itu yang dipikirkan. Habis saya pikirkan itu saja. Sehingga aku menjadi orang yang mulia nanti di akhirat. Mesti yang berpikir seperti itu. Orang yang waras maksudnya, berpikirnya seperti itu. Waktu zaki, dan kamu bersihkan nafsaka, dirimu anil akhlaki, dari akhlak al-dzamimati yang tercela. Tidak pengen berbuat dosa. Bahkan akhlaknya dibersihkan, akhlak kepada Allah, akhlak kepada hamba-hamba Allah semua dibersihkan semua. Wa tashtaghilu, dan kamu menyibukkan diri mahabbatillahi, dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ibadatihi, dan beribadah kepada Allah, wal ittisaf, dan bersifatan bil awsafil hasanah, dengan sifat-sifat yang baik. Wala yamuru, dan tidak lewat ala abdin, atas seorang hamba, yauman, sehari pun, yaimun, sehari, walailatun, dan semalam, ila yumkinu, dan mungkin saja ayyakuna, untuk ada mautuhu, kematiannya itu, fihi, dalam hari atau malam itu. Ini hakikatnya seperti itu. Lah kok ini masih belajar sana, belajar sini, cita-cita sana, cita terlalu panjang Tuan. Aku sih panjang loh. Seorang pun tidak ada yang tahu besok itu masih hidup atau tidak. Nah, ini dikasih bocoran satu Jumat saja itu loh. Itu orang sudah nggak bisa tidur. Ini kalau yang ngasih tahu apa itu malaikat mungkin nggak percaya. Kalau yang ngasih tahu dokter baru percaya. Tuhan ini sudah rusak organ dalam Tuhan ini. Kira-kira umurnya ini tinggal satu Jumat. Nah, gimana ini? Ya siap-siap saja. Ini kami sudah angkat tangan. Semua dokter-dokter sudah angkat tangan. Ini penyakit Tuhan ini sudah tubuhnya sudah tidak bertahan lagi. Apa yang jadinya kalau orang divonis seperti itu sama dokter? Kalau orang pintar mesti hanya menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk ibadah. Sedangkan kita ini tidak tahu kapan kita ini mau mati. Kita tidak tahu hakikatnya. Semuanya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Bahkan itu bisa-bisa itu adalah besok, atau hanya besoknya lagi, atau nanti, atau kita tidak tahu. Ayuhal walad. Nah, maka seharusnya bagaimana? Ya orang itu jangan berhenti ibadah kalau sudah seperti itu. Semua orang itu enggak ada aku pengen kaya apa melarat, ya pengen kaya atau. Nah, orang kekayaan sejati, kekayaan di akhirat. Kalau pengen kaya di akhirat, habiskan seluruh waktu untuk amal di dunia ini. Karena kaya di akhirat itu amalnya di dunia. Kalau mau amal di akhirat, amalnya sudah tidak diterima. Ayuhal walad, wahai anak didikku, isma, dengarkanlah mini dari aku kalam akhara yang lain. Watafakar, dan berpikirlah fihi, dalam kalam ini, hatta kholasan, sehingga engkau mendapati keselamatan.
Law annaka, kalau kamu ukhbir tadi kasih kabar anak sultan, sungguhnya sultan ba'da usbu'in, setelah 1 Jumat nanti, yaji'uka akan mendatangi kamu zairan, sebagai orang yang berziarah. Fa'ana a'lamu, maka aku mengetahui annaka, sungguhnya kamu fi tilkal muddati, di waktu itu, la tastaghilu, tidak akan menyibukkan diri, illa bi islahi ma amilta, kecuali hanyalah menyibukkan apa yang kamu ketahui, illa bi islahi ma alimta, kecuali menyibukkan dengan memperbaiki apa yang kamu ketahui. Mengetahui anna nadara sultan, sungguhnya penglihatan sultan, saya kau akan melihat alaihi, kepada perkara itu, binasyabi, daripada pakaian, wal badani, dan badan, wal dari, dan rumah, wal firasyi, dan ranjang, wa ghairiha, dan selain-lainnya. Kalau ada satu sultan atau presiden itu mau berkunjung di rumahmu, ziarah ke rumahmu, maka apa yang kamu buat? Masih berapa lama? Ini masih 1 Jumat. Wah, kamu beli baju baru, ya dah. Biasanya nggak pernah mandi aja 3 kali atau 5 kali setiap hari. Mau mandi terus apa tuh? Ya, biar tambah kinclong gitu maksudnya. Rumahnya diperbaiki, karpetnya jadi diganti baru, kursinya juga baru, dicat semuanya rumahnya, karena takut nanti ketika melihat dirimu dalam keadaan dirimu tidak pas di penglihatan sultan, makanya kamu pakai pakaian baru, dilihat, oh bajunya pas, rumahnya pas, ini kursinya pas, ya kan? Kemudian kalau sultan mau nginap di rumahmu, kamu ranjangmu juga sudah kamu ganti baru juga. Nah, serba wangi di situ itu. Itu persiapan orang kalau mau diziarahi sultan. Nah, biasanya seperti itu. Wal'an, ada sekarang, tafakkar, berfikirlah, ilama, kepada perkara asyartu yang aku isyarahi bihi, dengan perkara itu, fa innaka, maka sesungguhnya kamu fahimun, faham. Nah, maksudnya ini paham tuh maksudku, paham. Ini ya harus kamu pahami. Kalau orang itu mau diziarahi sultan saja itu sudah persiapan, demikian juga kalau nanti orang itu mau diziarahi baginda Nabi, ziarah di rumahnya sana di surga, ya mesti persiapan. Diziarah enggak ada di mana, mau welek di tempat sampah sana, ada di luar repot, naudzubillah, ya. Nah, makanya kamu perbaiki rumahmu nanti ketika baginda Nabi ziarah kepada kamu di surga sana. Perbaikinya sekarang ini. Juga ini dibalik juga, ketika kamu mau ziarah kepada Allah di dunia ini, maka juga kamu perbaiki dirimu juga, sehingga Allah SWT tidak mendang kamu dengan perbaikan diri itu dari mana? Apa dari pakaian? Bukan. Yang paling penting itu adalah dari hati. Kalau hatimu bersih, akhlakmu bersih, tampak bersih, ya, itulah yang dimaksud bersih. Walaupun pakaiannya mahal, tapi kalau hatinya kotor, itu hanyalah seperti tai kerbau dibungkus pakai bungkus yang indah kayak kado, dibuka ternyata tai kerbau. Wal kalamul fardu, dan kalam yang satu saja yakfi, sudah mencukupi al kayyisa, kepada orang yang pinter. Sedangkan kata-kata banyak itu sak jelas-jelas itu pun tidak akan bisa dipahami sama orang bodoh. Qala, berfirman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sungguhnya Allah, la yang durna, ini tidak melihat ila suwarikum, kepada rupa kalian, wala ila a'malikum, dan tidak amwalikum, salah ini, wala ila amwalikum, dan tidak pula kepada harta kalian, walakin yang duru, tapi Allah melihat ila qulubikum, kepada hati-hati kalian, wa niyatikum, dan niat kalian. Wa in aradta, bila mana kamu menginginkan ilmu ahwalil qalbi, ilmu keadaan-keadaan hati, fangdur, maka lihatlah ila ikhya'i, kepada kitab Ihya Ulumuddin wa ghairihi, dan yang lain, min musannafati, dari karangan-karanganku. Wa hadzal ilmu, dan ilmu ini, fardu ain, adalah fardu ain,
wa ghairu, sedangkan ilmu yang lain fardu kifayah adalah fardu kifayah. Illa miqdara ma, kecuali seukuran perkara yu'adda yang dapat dijalankan atau diamalkan bihi dengan ma, yaitu sedikit ilmu. Illa miqdara seukuran ilmu yu'adda yang dapat diamalkan bihi dengan ilmu sedikit itu faraidullahi, fardu-fardunya Allah Ta'ala. Wa dan Allah yuwaffiquka akan membantumu hatta tuhasilahu, sehingga kamu akan mendapatkan ilmu itu, ilmu yang fardu tadi. Rabi' Allah tasma'ah, janganlah kamu mengumpulkan minat dunia, dari dunia, aksara lebih banyak min kifayati sanatin, dari kecukupan setahun saja. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menyiapkan dzalika, kecukupan setahun, li ba'di hujuratihi, untuk sebagian rumah-rumah baginda Nabi. Wa qala, dan beliau bersabda, kamar tapi maksudnya hujurah itu rumah-rumah istri-istri baginda Nabi. Wa qala, dan bersabda baginda Nabi, Allahumma ya Allah, ja'al, jadikanlah quta ali Muhammadin, makannya ali Muhammad kafafan, cukup saja. Itu sebenarnya quut itu sebetulnya ya makan secukupnya, kecukupannya, kafafan secukupnya. Walam yakun, dan baginda Nabi tidak, walam yakun yu'idu, dan adanya baginda Nabi tidak menyiapkan dzalika, seperti itu, yaitu kecukupan selama 1 tahun, likulli hujuratihi, untuk setiap rumah-rumah baginda Nabi, rumah-rumah istri baginda Nabi. Balkana, sebaliknya, yu'iduhu, beliau menyiapkan liman, bagi orang, yu'iduhu, beliau menyiapkan kecukupan setahun, itu kecukupan makan setahun itu, liman, bagi istri, alimah, yang beliau mengetahui, anna fi qalbiha, sesungguhnya di dalam hatinya salah satu istri ini dhafan, ada kelemahan, sehingga kalau nggak dicukupi setahun itu takut nggak bisa makan atau bagaimana gitu. Tapi sebagian istri itu hanya dicukupi, malah diajak untuk tidak makan selama 2 bulan juga. Wa amman, adapun istri, kanat, yang adanya man sahibata yakin, yang mempunyai yakin yang kuat. Pamakana, maka baginda Nabi tidak yang itu menyiapkan laha, untuk istri yang punya yakin yang kuat, aksar, lebih banyak, mingkuti yaumin, dari kecukupan makan sehari, aw nisfin, atau setengah hari saja, atau setengah kecukupan makan sehari. Ayuhal walad, wahai anak didikku, ini sungguhnya aku katabtu, aku menulis fi hadzal fasli, di pasal ini, multamasatika, perkara-perkara yang kamu cari, fayam bagi, maka seharusnya laka bagi kamu, antakmala, untuk mengamalkan, biha, perkara-perkara yang kamu tanyakan, kamu cari itu. Wala tangsani, janganlah kamu melupakan aku, fihi, di dalam, wala tangsani fihi, wala tangsani fihi min antadkurani fi sholih du'ai. Amal kita aja ya. Wala tangsani, janganlah kamu melupakan aku, fihi, di dalam amal, min antadkurani, untuk mengingati aku, fi sholihi du'aika, di dalam fasal aja, enggak apa-apa, amal aja, fi sholihi du'aika, di dalam doamu yang baik. Wa amad du'a'u, adapun doa, alladzi, yang doa, sa'alta, yang kamu minta, mini, dari aku, fadlubuhu, maka carilah doa itu, minta awati sahih, dari doa-doa sahih. Waqra, dan bacalah hada doa ini, min jami'i, hilang, ini sungguhnya aku, as'aluka, minta kepada engkau ya Allah, minan ni'mati, dari nikmat, tamamaha, kesempurnaannya. Ini kelihatannya ada masih banyak sekali. Iya aja. Waqra' hadha du'a fi jami' awqatiha, khususan, maka secara khusus, aqaba salawatika, setelah salat-salat kamu. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha, wa minal ismati dawamaha, wa minal rahmati shumulaha, wa minal afiyati fasulaha, wa minal aisi arghadahu, wa minal umri as'adahu, wa minal ihsani atammahu, wa minal in'ami a'ammahu, wa minal fadli
عذبه ومن اللطف أنفعه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم احتم في السعادة أجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرن بالعافية قتونا وأصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واسبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقال الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار وقفنا ما أهمنا في هذه الدار وفي تلك الدار واصرف عنا شر الأسرار وكيد الفجار واقطع رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا خالق الليل والنهار خلصنا من هم الدنيا وعذاب القبر والنار يا عليم يا جبار يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تمت هذه النسخة تحت مطبع الحرمين katanya. Ya, Al-Fatihah.